Yang perlu saya tanyakan memang di luar konteks, tapi juga ilmu. Roh orang meninggal, Ustaz. Yang perlu saya tanyakan, kalau sudah meninggal, roh itu yang tahu kan Allah, masalah roh. Tapi ada keterangan juga, apa ada keterangan itu betul apa enggak tahu saya. Cuma ada keterangan roh itu kalau sudah meninggal ada di rumah dari malam pertama sampai malam 40 hari. Benar enggak itu, Ustaz? Rohnya itu. Padahal roh itu ada juga keterangan Allah yang tahu, cuma roh. Matur sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya juga ada. Nggak sampai deh, nggak sampai. Assalamualaikum, menanya masalah Ustaz Saiful barusan, saya tidak lanjuti. Untuk kita manusia akan ada roh sama jasadnya. Untuk yang disiksa di kuburan atau di alam barzah itu rohnya apa jasadnya nanti ya, Ustaz? Kan ada dua, kita roh sama jasad. Jadi yang disiksa itu roh apa jasad itu? Nyambung sama Ustaz Saiful masalah roh. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Pertama seputar roh. 3 pertanyaan lebih. Seputar roh ini termasuk satu hal yang memang kita imani, karena termasuk medal gaibiyat, termasuk perkara-perkara gaib, sama dengan jin, setan, roh, manusia. Kalau secara pasti yang tahu tentang urusan roh itu ya hanya Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, kata wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, wa muslilah Muhammad, tentang roh. Ada sahabat nanya tentang masalah roh. Qul, kata Allah, katakan Muhammad, ar-ruh min amri rabbi. Roh itu termasuk urusan Tuhan Allah. Sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan tentang roh kecuali sedikit. Ya mungkin hanya sebatas bagaimana tanda-tandanya dan semacamnya ketika mati dan semacamnya. Kalau hakikat roh nggak ada yang tahu. Sejatinya itu adalah hanya Allah yang tahu. Nah sekarang di dalam kajian-kajian masalah roh di tafsir ataupun di kajian kitab para ulama, Ibnu Jauzi punya kitab namanya Ar-Ruh, khusus kitab Ar-Ruh. Ibnu Qayyim punya kitab namanya Ar-Ruh. Ruh dibagi 2 menjadi al-arwahul muna'amah, ada al-arwahul mu'adzabah. Ada roh yang memang Allah berikan kenikmatan, ada roh yang memang Allah dikasih siksaan. Sehingga secara global roh ini terbagi menjadi beberapa bagian. Satu, ada namanya arwahul muna'amah. Ada roh yang memang Allah kasih kenikmatan. Golongan-golongan ini orang-orang yang baik. Maka dikatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang taat kepada Allah, kepada Rasul, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi kenikmatan oleh Allah. Siapa mereka? Para nabi,
para siddiqin, syuhada, sholihin. Mudah-mudahan kita termasuk minas sholihin. Yang kedua ada arwahul mu'adzabah. Ini untuk orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Tempatnya roh. Nah, beliau membagi kenangan roh ini kan beda lemak kenangan. Roh beda ada lima kenangan, 5 tempat. Satu, pertama ada arwahul anbiya, rona para nabi, tempat tahun sebut. Rona para nabi ini ada setelah keluar dari jasadnya itu akan menjadi seperti bentuk misi. Jadi ron para nabi ini kan mulai nanti di dunia dulu, di dunia keluar dari jasadnya, berpisah dengan jasadnya, keluarnya itu semerbak seperti minyak misi, harum semerbak. Rona. Itu ada di dalam surga. Makan dan bernikmat-nikmat pada malam hari mengambil tempat di sebuah konadil, ada lampu yang tergantung di bawah arsy. Jadi kalau dalam bahasa ini yang saya pahami, bila romul jan para nabi ini kan epoktam keluar semerbak yang minyak misik, nanti akan dibawa ke tempat seperti konadil, apa ya, lampu kayak lampu pion itu ditaruh di situ bergelantungan di bawah arsy-nya Allah, bergelantungan beda nang bawah arsy-nya Allah. Ini kak rona para nabi. Yang kedua ada arwahus syuhada, rona para mati syahid. Ini setelah keluar dari jasadnya, Allah letakkan mereka di perut burung yang berwarna hijau dan terbang berkeliaran di antara sungai-sungai di surga Allah. Ada di nengianon nah, cek sakianon bernai bungbungan nah, sahabat nengai bungbungan nah, burung hijau sebagai surga, dia akan terbang berterbangan ada di sungai-sungai, di telaga-telaga di surga. Kimontrongak ini kah terkah Palestina perang dengan Israel, karena kesempatan syuhada sampai saat ini masih ada. Oh, rewon mula perang. Nih pagi misalnya dengan bunga nama no ini. Dia nanti akan takul min thimariha. Pepohonan keror akan dihinggapi satu-satu. Ada buah neka, ada buah neka, ada pelkak nginom nang telaga sini kan. Itu rohnya para syuhada. Yang ketiga ada arwahul muti'in minal mu'minin, orang-orang yang taat kepada Allah dari orang-orang mukmin, rona. Kalau tidak bisa syuhada mungkin nikah lebih baik. Itu nanti setelah keluar dari jasadnya akan ditempatkan oleh Allah di kebun surga. Dia bisa makan, tapi dia la ta'kul wa la tatana'am. Dia tidak bisa makan dan tidak bisa minum apa-apa. Kekun badan yang kepunan surga, yang tak bisa makan, yang tak bisa minum. Lakin tandur fil jannah faqat. Cuma bes kenikmatan surga belum ngabes nyaman ngara surga. Enak kan tak bisa. Ketika mereka sudah meninggal, tapi kita kiamat kita masuk ke surga, keng esabek neng kepunan surga nggak menikmati keindahan saja, tapi tidak bisa menikmati rasa dan apa yang ada di dalam surga. Jika padahal kan orang taat dari orang mukmin, tapi kibendenan. Ketiga keempat ada arwahul usah minal mukminin, rona orang-orang ahli maksiat dari orang mukmin, selebur maksiat dari orang mukmin. Ketika mendekat mamarena apa sabi jasadnya, mereka nanti ruhnya oleh Allah fabainas sama iwal ard fil hawa.
Allah tempatkan antara langit dan bumi ada di luar angkasa. Ya, tak atas, tak kabur, mangawang ini kapan? Antara langit bumi. Kenika orang-orang saya ahli maksiat dari mukmin, tapi mukmin. Saya nomor 5 arwahul kufar. Arrona orang-orang kafir. Arrona orang-orang kafir setelah berpisah dari badannya, dia akan berada di dalam perut burung yang hitam dalam sijin. Sijin terletak di bawah bumi ke-7. Jelek ke bawah. Rohnya akan bersambung dengan jasadnya. Ketika rohnya diadab, jasadnya pun akan merasakan sakit. Jadi kan ron kan berdengar bumi kapeng betok bobon sijinnya man sijin. Pas badan badan kopur kalau mon ron disiksa badan norok sakit ya. Dengan kafir. Naudzubillah terletak dengan kafir. Itu masalah roh. Kelanjutan dari Pak Samsul, bagaimana roh itu kalau malam Jumat apa memang datang ke rumah? Ada riwayat mengatakan rohnya orang mukmin itu akan datang setiap malam ke langit dunia. Bukan malam Jumat, setiap malam. Ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Dia akan datang setiap malam wa taqif bihata ibuyutiha. Persis nanti posisinya lurus dengan rumahnya. Jadi mau nggak tahu nalik, berarti di atas ya. Menjombak, di atas rumah. Wa yunadi kullu wahid minha bi sautin hazin. Bangsa pena orang kenikah si orang mukmin gelak datang ke jomboan lok-lokan dalam keadaan ngenes sedih. Napa celokan nak? Ya ahli wa aqaribi tang nak foto bitang keluarga tang bini congok malah laki boleh coba kemarin gitu celok lah tang keluarga tang bini tang kerabat tang na anak ya man sakanu buyutana orang-orang sing ngendengi tang rumah dok celokan ya pas orang-orang sing ngendengi tang rumah wala bisu siabana sing nganggo tang kelampi bitang sarung bitang sempak sampai sing nganggo je kepi waktu samu amwalana si agi bagi tang dunya kol sangkolan kepi si agi bagi pas katanya hal minkum min ahad yudzakiruna wa yatafakkaruna bede salah setong been dia seenga kasengko ben sekir mikir kanko ikan ngenes fi kurbatina engkau bila tade bede seenga kanko wa nahnu fi sijin tawil engkau bede dengan penjara yang masih panjang wa hisnin syadid dan ada di benteng yang sangat kokoh farhamuna yarhamukumullah mara babilas kanko engkau atua kina bentere bilasa kina bi Allah ini kan menes sedih pas lanjut boleh wala tabkhalu alaina qabla an tasiru mislana saya ngak cerai ben dia kan ben tibi sebelum ben tetinggal kok ya ben sampai cerai sebelum ben tetinggal kok ya ibadallah. Jangan sampai kamu itu pelit atau apa sebelum kamu menjadi seperti saya. Annal fadla alladhi fi aidikum kana fi aidina. Sebeda nangibaan kapin Roma mobil garasi tekel sahabat kapin aja tangan di asli aja. Yo cek belum biar. Wa kunna la tunfik minhu fi sabilillah wa hisabi wa balu. Engkau lamba tak sempat kangku menginfakkan pas beun setia tak sempat kia menginfakkan beun bekal oleh celaka engkau si nyari tunya lamba oleh celaka kia makanya kata lin kula bimdan menebi sangkolan bireng sopo cek kekebay bareng-bareng saya tak perlu eka main lebih-lebih bian tusa lambek saya norok nyari gini kan saya nyari asal usul latunya gini kan ngok ya kan warisin sampai bayat tu sampai warisin ajam yat tu aja
biantu sa sing atu semele lambok si ngobu asal usul lah saya mati kan iwan ngok-ngok bagi ti marah bukan bertanggung jawab kalau kangrung pereng bukan setia nyaman engko si alako si oleh bukan kun setia kuna jegek sampai dari tang pereng ya ekunaki kaangkui si macalah kaangko luar biasa nih lebih impian wal manfaatu li ghairina pokoknya luar biasa nih kan dalam banyak lancung seruannya nih kan budi bikule sampai yakin karena apa? Karena penting bahwa kita sebagai napoto setuju-tujunya si bodoh kan dari reng sepo lemon abe tak perhatian karuwa tak bisa menikmati tapi oleh konsekuensinya kimon bagus korole kenceran ya kimon ikut lagi kasih coba mereka itu saja ya ngoki-ngoki ya pada ini kasih nomor selanjutnya terus apa boleh darah mengalir apakah itu juga bertasbih? Iya, darah, jantung, organ tubuh manusia itu berzikir dan bertasbih kepada Allah setiap waktu sehingga detak jantung terakhir. Jantung orang kan berdemunya otak nadi jantung nih kan itu sebenarnya bertasbih dengan bahasa mereka sendiri, darah yang mengalir dan semua kiciran angin yang menangin itu sebenarnya bagian daripada tasbih mereka dengan bahasa mereka sendiri. Pada naing ngaki bentan orang kan daerah paham iya apa orang sudah bentak amonyi ada sama kita karena beda apanya beda kodratnya beda fungsinya juga beda semuanya bertasbih raubu soko saja bertasbih kepada Allah karena mengaku mereka jujur karena tidak punya akal dan tidak punya pikiran sehingga mereka memang suruh tasbih. Selanjutnya coba bun ulang bun yang disiksa itu nanti apa jasadnya apa rohnya? Kalau keterangan-keterangan yang ada di dalam beberapa kitab itu memang nanti di alam barzah itu kesimpulan di dalam beberapa kitab itu penjelasan Imam Nawawi bahwa siksaan dan nikmat kubur itu terjadi pada roh dan jasad manusia nanti di alam barzah atau di alam kubur pada sami karena jasad kan dibangkitkan lagi nanti dibangkitkan lagi jadi walaupun nanti pada saat belum hari kebangkitan jasad berdengit tanah hancur atau berapa dan roh dipisahkan roh menesiksa jasadnya ngerok sakit mun oleh kenikmatan arona jasad juga merasakan kenikmatan sama ada hubungannya. Kenapa? Karena jasad dulu kan dipakai di dunia ya. Walaupun kelihatannya hancur tapi Allah maha mampu untuk mengembalikan lagi. Jadi walaupun manusia ini kayak tanah berki hancur kare monton ketik ngaruh kare apa buntut sih gini karo benih buntu ada benih buntu budi ngaruh sih ini gini mon buntu ada kan hancur gitu begini yang minyanan kini kadeki setombo kadang malah kini ngasih tombo jadi deki itu akan dikembalikan utuh seperti waktu di dunia dan apa wajahnya nanti bagaimana wallahu alam tapi ada yang mengatakan nanti sesuai dengan amalnya. Allah maha bisa si hancur pemulia bisa Allah si sombong tidak pernah ada Allah menjadikan bisa Nabi Adam kan tak pernah ada kemudian diadakan nah boleh sih pernah beda pas pemulia mulai bisa sahara cek kembang kan pangeran nah itu bagian daripada keyakinan kita tapi tidak harus mendalami unggun derem medeki apa sih tak perlu karena tidak wajib untuk mencari itu. Yang penting kita yakin bahwa jasad ruh itu ada kaitan karena dulu bersama jasad ruh di dalam di akhirat nanti akan ada hubungan juga ruh jasad di alam barzah juga ada ruh menesiksa norok sakit menepi kenikmatan norok nikmat insyaallah tapi kita mudah-mudahan
menjadi bagian dari roh-roh yang mendapatkan nikmat dari Allah. Amin. Dan juga ahli kubur kita semuanya. Amin. Al-Hadini Al-Fatihah. Sangat itu dari tergula atas jawaban kurang lebih nyon sebora. Nabi korang bisa tambahin TV dan semacamnya nyon sebora bermanfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.